Deyot sama God. 2-3 lemah syahwat. Siapa yang bakal jadi komandan terkuat? Halo nakama, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Video kita kali ini akan seru-seruan dan mencoba memprediksi bagaimana level kekuatan dari masing-masing tiap komandan Yonko yang ada pada saat ini. Siapakah yang kuat di antara mereka? Dan bagaimana hal itu bisa menjadi alasan yang kuat? Bagaimana dia bisa menjadi yang terkuat dari yang lainnya? Kita akan ukur dari segi kekuatan, strategi, haki, dan juga buah iblis maupun senjata yang dimiliki oleh tiap-tiap masing komandan ini. Jadi, siap-siap, siapakah yang terkuat yang berada di posisi puncak untuk saat ini? Jadi, kita akan bahas dan analisa semuanya di sini. Sebelum kita mulai videonya, kalian bisa tuliskan dulu urutan komandan Yonko terkuat versi kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian sependapat dengan Tamagon atau kalian lebih punya pendapat yang berbeda. Jika sudah, terima kasih banyak dan langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan mulai video kita terlebih dahulu dari yang terlemah sampai dengan yang paling kuat di antara semuanya. Di sini muncul ada 6 nama komandan Yonko yang paling kuat untuk saat ini. Kita mulai dari posisi yang paling bawah dulu yang diisi oleh Carolet Katakuri dari bajak laut Big Mom. Posisi buncit kita punya Katakuri yang menempati posisi yang paling lemah dari semua komandan Yonko yang ada di One Piece. Katakuri adalah seorang komandan Yonko yang mempunyai bounty sebesar 1.057.000.000 peri. Karakter ini mempunyai kekuatan yaitu buah iblis Mochi Mochi yang dikatakan adalah buah iblis tipe spesial dari para Mesia. Kemudian dia juga punya haki yang secara spesifik bisa kita bilang expert, yaitu Kenbunsoku haki yang sudah ke tingkat advance yaitu bisa melihat masa depan. Dari semua komandan Yonko yang diketahui, sepertinya terlihat Katakuri masih belum bisa menyaingi semua komandan Yonko yang sudah kita ketahui. Berbicara mengenai buah iblis Mochi darinya, itu buah iblis yang sangat rentan terhadap senjata tajam. Kita semua tahu beberapa di antara komandan Yonko ini sebagian besar menggunakan kemampuan berpedang untuknya bertarung. Hal inilah yang menjadikan dasar Tamagon untuk menempatkan Katakuri di posisi paling terbawah karena buah iblis miliknya sangat menjadi counter dari komandan Yonko yang lainnya dalam bertarung. Tentunya memang kita mengetahui bahwa buah iblis dari Katakuri ini sudah masuk ke dalam mode awakening yang dimana dia bisa merubah struktur area pertempurannya menjadi mochi. Namun sekali lagi ini tidak akan menjadi masalah begitu besar bagi pengguna pedang. Lagi pula komandan yang lain juga punya haki yang lumayan tinggi dalam busu suku haki. Pembacaan masa depannya cukup merepotkan untuk yang lainnya dan hanya inilah yang mampu menguatkan dia dalam segi bertarung. Dari segi fisik juga terlihat Katakuri ini masih belum sekuat dari komandan Yonko lainnya. Kemudian di urutan kelima kita punya King dari bajak laut binatang buas. King adalah komandan Yonko dari Kaido dengan nilai bounty 1 miliar ke atas. Sebagai all-star dari Beast Pirate, King memegang otoritas besar dalam krunya dan dia merupakan salah satu orang kepercayaan dari Kaido. King ini digambarkan reputasinya yang menakutkan. King telah menjadi bagian dari bajak laut Beast ini setidaknya selama 23 tahun dan sudah dianggap sebagai salah satu anggota terkuat untuk saat ini. Jadi kurang lebih, King ini memang merupakan anggota yang paling terkuat yang dimiliki oleh bajak laut Beast. Sesuai dengan julukannya, The Conflagration, King dapat menghasilkan api dalam bentuk humanoid ataupun Pteranodon. Namun ini masih belum dijelaskan mengenai asal-usul dari api yang dimiliki oleh King. Apa api itu berasal dari tubuhnya ataupun sifat ras yang dimiliki oleh King. Namun yang pasti, api ini akan membantu King dalam pertempurannya nanti dan menambah power yang dimiliki oleh King ini. Jika kita adu dengan Mochi milik Katakuri, kemungkinan besar Mochi dari Katakuri ini akan kalah karena lemah terhadap api. Bisa Tamagon katakan bahwa kekuatan fisik yang dimiliki oleh King ini masih bisa diadu oleh komandan Yonko yang lainnya. Karena buah iblis miliknya adalah bertipe Zoan yang dimana kemampuannya dapat bertahan dari serangan fisik yang sangat dahsyat. Daya jelajah yang dimiliki oleh Pteranodon milik King juga masuk dibanding dengan Mochi yang dimiliki oleh Katakuri. Jadi bisa dibilang bahwa buah iblis dari King ini masih menang melawan kekuatan dari Katakuri. Namun Zoan dari King mungkin juga bisa berpotensi sangat lemah melawan komandan Yonko lainnya yang berada di atasnya. Kita lanjut ke komandan berikutnya yaitu komandan dari bajak laut Blackbeard, yaitu Sirius Sang Hujan.
Di sini Tamagon memasukkan Shiryu ketimbang Tamagon memilih Jesus Burgess karena memang dari pemilihan divisi yang dilakukan oleh bajak laut tidak menentukan kekuatan dari mereka. Jadi Tamagon rasa kekuatan Shiryu potensinya lebih besar dibanding dengan Jesus Burgess. Nah, Shiryu ini awalnya diperkenalkan sebagai mantan kepala penjara di Impel Down yang telah dipenjara di level 6 karena kekerasan pembunuhan yang berlebih terhadap tahanan. Lihat, betapa dengan alasan ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa Shiryu ini kekuatannya memang tidak main-main. Dia membunuh para tahanan yang sebagian besar tentunya punya kekuatan yang gila untuk masuk ke Impel Down. Shiryu terbukti memiliki kecepatan yang luar biasa. Terlihat dia menebas beberapa sipir Impel Down dalam hitungan detik. Satu yang menjadi nilai plus dari kekuatan Shiryu, Shiryu sangat mahir dalam menggunakan pedang. Ia telah menggunakannya untuk membunuh banyak sekali tahanan Impel Down hanya dengan iseng. Senjata milik Shiryu ini disebut Ryu. Benda ini memenuhi syarat sebagai Meito. Dan satu lagi kekuatan terbarunya, yaitu kekuatan buah iblis Suke no Mi. Kekuatan ini bisa membuat menghilang alias tidak terlihat. Nah, dari kekuatan Shiryu di atas, sangat jelas bukan bahwa dia lebih unggul dibanding dengan dua komandan Yonko yaitu Katakuri dan juga King. Dari segi strategi bertarung, mungkin buah iblis Suke no Mi jauh lebih unggul dibanding dua buah iblis komandan Yonko yang lainnya ini. Terkecuali memang Kenbun Shoko Haki milik Katakuri yang agak merepotkan dari sisi haki. Namun seperti penjelasan Tamagon di awal, buah mochi dari Katakuri sangat amat lemah terhadap senjata tajam. Berhubung Shiryu ini sangat lihai dalam berpedang, tentunya itu tidak akan menjadi masalah besar baginya, bukan? Kita lanjut ke karakter komandan berikutnya yaitu Marco the Phoenix dari bajak laut Shirohige. Keunggulan dari Marco sudah sangat jelas di sini, yaitu dia mempunyai buah iblis tipe Mythical Zoan yaitu Tori no Mi model Phoenix. Kekuatannya ini digambarkan bahkan melebihi Zoan biasa, itu bisa semi logia. Kalian tidak perlu lagi meragukan kekuatan dari Marco the Phoenix ini. Kamu kan ingatkan ya, Marco ini pernah melawan 3 admiral, kemudian juga sepadan melawan King dan juga Queen sendirian. Bahkan duelnya melawan sang Yonko yaitu Big Mom. Dengan alasan ini tentunya kita tidak heran bukan melihat Katakuri, King dan Shiryu berada di posisi bawah dari Marco dalam hal kekuatan. Apalagi jenis kekuatan dari Marco ini bertipe penyembuh dan juga penyerang, tentunya akan sangat merepotkan bukan? Namun di sisi lain, kelemahan dari Marco sendiri pernah ditunjukkan pada saat bajak laut Shirohige bentrok dengan bajak laut Roger. Di sana terdapat duel singkat antara Marco dan juga wakil kapten dari Roger yaitu Silver Riley. Duel itu dimenangkan oleh Riley dengan sangat mudah dengan hanya menggunakan jari yang diselimuti dengan haki Bususoku. Jadi tak heran memang kelemahan yang dimiliki oleh buah iblis milik Marco ini adalah pengguna Bususoku haki tingkat atas. Nah, jadi komandan selanjutnya yang di atas Marco merupakan user dari Bususoku haki tingkat lanjut. Jadi kita akan lanjut ke komandan terkuat berikutnya. Di atas Marco, Tamagon bisa tempatkan Roronoa Zoro sebagai nomor selanjutnya dari komandan terkuat. Dari kesemua komandan yang sudah Tamagon sebutkan tadi, rasanya masih belum ada yang menyaingi haki yang dimiliki oleh Zoro khususnya untuk Bususoku haki. Saat ini, Morgans menganggap kelompok Luffy sebagai Yonko kelima. Meski baru Morgan saja yang mengakui hal ini dan para Yonko lainnya seperti Blackbeard, Big Mom dan juga Kaido meremehkan hal ini. Luffy rasanya memang terasa bakal jadi Yonko baru bila dia mengalahkan Kaido nanti. Nah, kalau Luffy adalah Yonko-nya, berarti orang nomor 2 Luffy yaitu Zoro. Di Wano ini dia mendapatkan banyak keistimewaan seperti memperoleh pedang Enma. Seperti yang terlihat di chapter terbaru ini, dia sangat gampang menebas tanduk besar Onigashima hanya dengan sekali tebasan. Bayangkan ini terjadi jika melawan komandan Yonko lainnya. Yonko sekelas Big Mom saja mengatakan bahwa jika sekali terkena tebasan itu, maka korbannya langsung akan dijemput malaikat Israel. Terpenting dan sangat membantu Zoro di sini dalam pertarungannya adalah gaya pedang yang dia miliki, serta kekuatan fisik yang gila darinya. Bayangkan saja, fisik dari Zoro ini bisa untuk menahan kekuatan 2 orang Yonko di chapter terbaru. Kurang kuat apalagi kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang satu ini. Oke, akhirnya kita sampai di posisi puncak, yaitu ditempati oleh komandan dari Akagami Pirates yaitu Ben Beckman. Meski Yonko Shanks memiliki bounty yang rendah dibanding Kaido, Big Mom maupun Shirohige,
Rasanya kita tidak usah meragukan lagi mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Akagami ini. Ini tergambar jelas dari Komandan Yonko yang dimiliki olehnya, yaitu Ben Beckman. Ingatkah kalian pada perang puncak di Marineford yang dimana bajak laut ini menghentikan perang tersebut dengan sangat epik? Salah satu komandan terkuatnya yaitu Ben Beckman hanya mengacungkan senjata miliknya kepada salah satu admiral di sana yaitu Kizaru. Entah mengapa Kizaru ini langsung menyerah begitu saja dan tidak ingin berkompromi melawan salah satu komandan Yonko ini. Jadi di sini sudah sangat terlihat bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Ben Beckman ini sudah di atas kekuatan dari admiral. Tamagon masih menjagokan haki yang dimilikinya berbanding jauh dari haki yang dimiliki oleh para komandan Yonko yang lainnya. Tidak heran juga untuk menyebutkan bahwa karakter ini punya inteligensi atau yang bisa kita sebut pemikiran dalam inti bertarung yang sangat cerdas. Fisik memang salah satu hal yang terpenting dalam bertarung, namun kita tidak bisa mengesampingkan strategi dalam bertarung. Hal inilah yang menjadi nilai plus dari kekuatan Ben Beckman. Satu hal yang penting lagi dari Ben Beckman ini, dikatakan dia mempunyai kekuatan yang setara dengan sang kapten yaitu Akagami Shanks. Disebutkan juga bahwa Akagami Shanks ini adalah tanda petik sang matahari, sedangkan Ben Beckman sendiri adalah sang bulannya. Kepribadian dari Ben Beckman lebih bisa membaca situasi dalam hal apapun dibanding dengan Shanks, namun kekuatan yang dimiliki mereka berdua nyaris setara. Walaupun masih belum dikonfirmasi oleh Oda Sensei mengenai skill yang dimiliki oleh Ben Beckman ini, namun dari hal inilah alasan utama yang menguatkan bahwa komandan yang satu ini punya kekuatan dan juga ketepatan serta pembacaan situasi dalam bertarung yang lebih tinggi dibanding komandan Yonko yang lainnya. Jadi, inilah para komandan Yonko terkuat yang ada di semesta One Piece. Puncak kekuatan tertinggi dari mereka ada pada diri Ben Beckman sebagai yang terkuat.